Selamat bertemu kembali kawan-kawan. Hari ini kita akan bahas salah satu produsen kompresor ya. Mereknya Tecumseh dengan logo seperti logo orang Indian ya. Ini yang akan kita bahas kali ini. Nah, Tecumseh itu ada produk kompresor, condensing unit, dan beberapa komponen lainnya. Ya, yang umum di Indonesia yang dipergunakan adalah kompresornya. Jadi, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya mengetahui tipe dari kompresor itu, kapasitas, uh, dan ya technical spesifikasi lah pada intinya. Kali ini saya akan coba jelaskan, walaupun tidak sempurna, tapi ini mungkin bisa menjadi gambaran buat kalian. Nah, kita coba salah satu ininya, tipenya ya CAJ, yang sebanyak di lapangan tuh kita ketik jadi browser CAJ 2464 set ya. Nah, kita mau ambil satu gambar yang kira-kira ini ya. Nah, kawan-kawan. Nih, kompresornya. Tipenya itu sebenarnya ada di sini. Sebentar, ini adalah tipenya. Ini yang kalian harus perhatiin. Ya. Kalau CAJ kodenya pasti biasanya buatan Prancis, ada dari Brasil juga. Ya. Terus jenis refrigerannya ini. Nah, ini tegangannya. Ya, itu yang kalian harus perhatikan ya ketika berhadapan dengan kompresor. Jadi ingat ini tipenya ya. Sorry, kita perbesar dulu. Ini adalah tipenya. Ini refrigerannya, voltasenya juga diperhatiin. Tecumseh juga ada yang 60 Hz, kita pakai yang 50 Hz sesuai dengan listrik yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya, ketika kalian sudah tahu tipenya adalah CAJ 2464, maka yang perlu kalian ketahui selanjutnya adalah data spesifikasinya. Cara mencari spesifikasi tinggal kalian ketik di Google ya. Seperti ini. CAJ 2464 set PDF. PDF itu file ya. Nanti kalau sudah ketemu, kita coba aja buka ini, ada PDF-nya enggak? Kira-kira klik ini. Nah, dia akan muncul ini. Nah, kawan-kawan, ketika kalian berhadapan dengan file seperti ini, ya, ini adalah tipe lama. Oke. Terus yang hijau nih, yang ini adalah tipe barunya. Nah, jadi gampang ya. Nah, ciri khas dari kompresor ini, jenis freon itu ditentukan dari kosong ini. Ditentukan dari ini kawan-kawan. Set di belakang ini, dia akan menentukan jenis refrigerannya yaitu R404. Ya, kalian bisa lihat di layar R404. Saya delete dulu. Kita perbesar. Nah, ini R404. Kalau ini set pasti R404, kawan-kawan.
Ya. Jadi itu yang perlu kalian ketahui. Ini karena ada seri baru ya. Tipenya adalah ini. Ini tipe baru, yang ini tipe lamanya. Nah, kalau kita tipe lama, kalian bisa cari juga seperti ini munculnya. Sebentar. Kita cari ulang, mungkin coba kita buka ini. Nah, ini real. CAC tipenya CAJ 24 nih. Ya. CAJ ini. Dia support set nih 404 ya. Oke. Support R404. Nah, kapasitasnya itu kalian bisa lihat di sini kawan-kawan. Nih, dua satuan ini. Nominal capacity. Kita perbesar sedikit ya. Biar kalian jelas. Nah, nominal capacity. Jadi yang kalian lihat itu kita hapus dulu ini ya. Yang kita lihat itu sesuaikan dengan apakah freonnya 404. Nah, ini saya garis besar. Ya. Jadi kalau R404 dia cooling capacity ya, watt cooling capacity itu 828 dan BTU-nya adalah 2825. Jadi kalau kalian mengganti kompresor, kalian carilah nilainya yang mirip dengan ini. Kalau mengganti. Jadi kesyaratnya kalau mau mengganti, BTU-nya mirip, BTU atau watt-nya mirip, terus R404-nya, terus ini lagi satu kawan-kawan. Low temperature commercial back pressure, BP itu back pressure ya. Jadi ini bisa dipakai chiller, bisa dipakai freezer. Ya. Ada beberapa kalau low back pressure kalau LBP ya. Low back pressure itu untuk freezer. Kalau HBP itu untuk high back pressure atau kata lainnya adalah untuk chiller atau AC. Jadi kalau komersial dia bisa ngambil di tengah-tengah kedua ini. Biasanya tipe ini digunakan pada mesin es karena mesin es itu selalu di beban awal dia suhunya plus terus menghasilkan suhu minus gitu ya kawan-kawan. Nah, yang perlu kalian lihat itu adalah ini watt BTU. Oke. Kalau syarat ini sudah mendekati, kalian bisa kok pakai tipe yang lain dengan catatan persentase selisihnya tidak jauh ya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini sebenarnya berapa sih apa namanya tuh? Berapa sih ininya ampernya untuk kompresor ini? Nah, ini sudah disebutkan RLA dalam satuan ampere ya. Kita perbesar dulu. Nah, RLA ini kawan-kawan. Running ampernya rata-rata 5,7. Maksimumnya di 10
dia akan overload di 40 ampere ya. Ya, dia akan proteksi di 40 ampere. Jadi kalau kalian tanya ini berapa sih idealnya untuk kompresor ini ampernya, ya inilah. Yang ini. 5,7 ini. Oke. Nah, sesudah itu, nah ini ada juga nih. Di sini disebutkan kompresor ini bisa menggunakan pipa kapiler dan dan katup ekspansi, pakai expansion valve. Nah, main winding jadi kalau kondisi kompresor bagus tuh kita bisa ukur ya. Jadi untuk C dengan R, kutub C dan R-nya itu adalah 1,6 ohm. Untuk C dan S, ya, kutub C dan S, rangkaian startnya adalah di 6,5 ohm. Oke, ini caranya membaca. Terus kita lagi tahu, nah overloadnya aktif di 38 ya. Ini maksudnya overloadnya aktif kalau suhu kompresor bersuhu 120 derajat. Overloadnya akan nyambung lagi di suhu 61 derajat. Nah, banyak kasus nih. Sebenarnya kompresor ini berapa mikrofarad sih ininya? Nah, di sini sudah disebutin nih. Kalau startnya adalah 88, runningnya adalah 20 mikrofarad ya. Ini mikrofarad ya. Oke. Itu yang perlu kalian ketahui. Terus, nah ini jenis potensial relay yang dipakai ya. Ini sudah ada kodenya. Potensial relay itu sebentar saya seperti inilah. Potensial relay. Potensial relay. Sorry. Kita buat nama baru, potensial relay. Nah, biasanya ada di box-boxnya dari, nah seperti ini potensial relay ya. Biasakan browsing biar kalian lebih gampang untuk mana ya tadi ya, CAJ 2464. Nah, sorry yang ini. Oke, balik lagi ini tipenya. Terus kita, ini ukuran pipanya, kawan-kawan. Ini adalah ukuran pipa. Suctionnya itu pipa hisapnya itu 5/8. Pipa discharge-nya, pipa tekannya itu 3/8. Ini pipa pentilnya adalah 1/4 ya. Ya, kalau kita lihat di sini, nah seperti ini. Ini pipa-pipanya. Nah, ini pipa-pipanya. Ya. Size-nya. Nah, ini nih. Kalau dari atas seperti ini, kawan. Kalau dari atas seperti ini. Nah, ini pipa hisapnya. Pipa hisap itu ciri khasnya adalah pipa yang paling besar dari sambungan setiap pipa yang menuju ke kompresor. Ya, ini pipa hisapnya. Kita maju ke, nah ini pipa tekannya kan lebih kecil, dan ini pipa untuk pentil. Oke. Terus kita akan
Selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana caranya menentukan suhu. Di suhu berapa ampernya masih normal nggak ini ya? Ya, nah itu sering jadi pertanyaan tuh. Nah, dari sini kita bisa belajar satu hal. Nih, karena kita pakai 404, terus listrik di Indonesia 50 Hz, kita pakai yang ini kawan-kawan, data tabel ini. Jadi karena ini bisa dipergunakan di beberapa jenis refrigeran, kita akan cocokkan sesuai refrigeran yang dipakai. Nah, kita ambil contoh yang 404 50 Hz seperti ini. Nah, kalau dari data ini ada beberapa hal yang perlu kalian ini adalah suhu kondensor. Ini adalah suhu evap. Ya. Suhu evap. Oke. Ini adalah ampernya. Jadi kalian cek tuh ampere. Nah, seperti contoh ya. Kalau evapnya suhunya -10, kalau -10, sebentar, kalau evapnya -10, maka ampernya adalah, kita tarik garis lurus, 7,3. Di mana kita dapat ini? Dari sini kawan-kawan. -10, -10, ampernya berapa? Nah, inilah ampernya. Itu masih ideal itu. Karena tadi disebutkan maksimum ampernya adalah 10. Kalau -20 berapa? Ini jadinya 5,87. Kalau suhu kondensor 30. Kalau kondensornya suhunya 40, evapnya 10, ampernya 7,58. Nah, kalau semakin dingin, dia akan semakin turun, kawan-kawan. Nah, kalian lihat nih. Kalau -20, sekian. Oke? Begitu caranya. Nah, ini di sini sudah dijelasin nih. 1, cooling capacity. Ini cooling capacity-nya. Ya. 2, power input. 3, current. Ya, sudah dijelaskan di sana. Oke. Terus, nah ini sama juga nih dengan refrigeran berbeda. Jadi itu saja yang bisa saya dapat jelaskan kali ini ya. Oh ya, yang penting ini juga ketika kawan-kawan membeli kompresor, Tecumseh ini ada yang tipe las, ada yang tipe Nepal ya. Jadi kalau diperbesar nih, anggap kita ambil contoh ya. Kita Tecumseh CAC 2464 set. Nah, ini kelihatan nih. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, kalau yang ini tipenya las. Kalian lihat semua, ini semua tipenya las. Ya, ini juga nih tipenya las nih. Ya. Ada juga yang pakai Nepal. Seperti ini, saya carikan dulu. Seperti nah, ini nih kawan-kawan. Bersihkan layar dulu. Nah, ini nih. Ini ada Nepalnya nih kawan-kawan. Dia pakai keran lagi nih. Nih kerannya. Nah, itu tipe Nepal. Ya. Sudah jelas. Sekarang kita nih lihat nih ada condensing unit. Nah, box electricalnya ada di sini. Ini box electricalnya ada di sini, kawan. Ini boxnya, tempat kelistrikannya, ini ada kapasitornya. Ya.
biasanya dapat box seperti itu. Umumnya ya, kalau Tecumseh. Oke, nah ada lagi nih, kalau kalian bilang ini kompresornya berisik atau enggak. Kita buka dulu yang mana yang tadi. Nah ya,